Inilah kisah Ali bin Abi Thalib sejak masuk Islam hingga wafatnya. Ali adalah salah satu dari 4 sahabat Nabi yang paling dikenal Khulafaur Rasyidin. Berikut kisah Ali bin Abi Thalib dari saat beliau memeluk agama Islam, kisahnya berinteraksi dengan orang Yahudi, cerita ketika Ali terlambat salat, pernikahannya dengan Fatimah putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, prestasinya sebagai khilafah, hingga kisah wafatnya Ali. Ali masuk Islam. Nama lengkap Ali bin Abi Thalib adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Al-Muttalib bin Hashim bin Abde Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murad bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurasyi Al-Hashimi Al-Maki Al-Madani Al-Kufi. Ketika terlahir dan pada saat itu Abu Talib, maka ibundanya memberi nama Haidarah, tetapi ketika Abu Talib datang, maka diganti dengan nama Ali. Ali bin Abi Thalib memiliki nama panggilan di antaranya yaitu Abu Al-Hasan, sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Abdul Al-Muttalib bin Rabi'ah dalam kisah yang panjang. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib berkata, saya adalah Abu Hasan Al-Kam. Abu Turab, ini adalah panggilan yang diberikan oleh Rasulullah kepadanya dan Ali sangat menyukai dan sangat senang apabila dipanggil dengan nama itu. Sa'al bin Satra berkata, nama panggilan yang paling disukai oleh Ali adalah Abu Turab, dan Ali lebih gembira dipanggil dengan nama itu dan tidak ada yang menamainya Abu Turab kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Al-Kusham dipanggil dengan panggilan itu ketika terjadi perang Uhud. Ali maju dan membawa bendera dan berhadapan dengan kaum musyrikin seraya berteriak, saya adalah Abu Al-Kusham. Kisah Ali bin Abi Thalib dengan orang Yahudi. Suatu hari, alangkah terkejutnya ia melihat seorang Yahudi memegang baju besi kesayangannya yang hilang. Sejenak, Ali berprasangka Yahudi itu telah mencurinya, ia pun mendatangi Yahudi itu. Wahai Tuan, baju besi ini adalah baju perangku yang hilang, kata Ali dengan sopan. Bukan Tuan. Jangan mentang-mentang Tuan adalah seorang khalifah lantas Tuan berkata seperti itu, jawab si Yahudi sengit. Tuan keliru, ini tak berhubungan dengan kedudukan saya. Jika demikian, marilah kita selesaikan masalah ini di pengadilan, ajak Ali. Si Yahudi menurut. Mereka berdua mendatangi pengadilan. Hakim yang menangani perkara mereka adalah Syurai bin Al-Harits Al-Kindi. Rupanya, karena kearifan dan kebijaksanaannya, Khalifah Ali tetap mempertahankannya sebagai kadi, juru hukum. Melihat kedatangan Syurai si Yahudi menjadi resah. Hakim Syurai adalah murid dari Khalifah Ali. Keputusannya nanti pasti memenangkan Ali. Ada masalah apakah engkau kemari, wahai Khalifah? Tanya Hakim Syurai. Hakim Syurai, aku mendapati baju perangku di bawah orang Yahudi ini, sementara aku tak pernah memberikan baju itu kepadanya, jawab Ali. Benarkah demikian, Tuan? Hakim Syurai bertanya pada si Yahudi. Tidak benar, Tuan Hakim. Baju ini milikku karena aku yang membawanya, bela si Yahudi. Wahai Khalifah, apakah Anda memiliki bukti bahwa baju ini milik Anda? Tanya Hakim Syurai lagi. Ya, mengapa Anda begitu yakin wahai Khalifah? Karena hanya aku yang memiliki baju perang seperti ini. Dan aku tidak pernah menjual atau memberikannya pada siapapun, jelas Ali. Apakah Anda bisa mendatangkan 2 orang saksi? Bisa. Siapakah saksi Anda? Pembantuku, Konbar, dan anakku, Hasan. Maaf, wahai Khalifah. Hasan adalah putra Anda. Bagaimana kesaksian seorang anak untuk ayahnya dapat diterima? Ali bin Abi Thalib terperangah, ia tak menduga sama sekali Hakim Syurai menolak Hasan sebagai saksinya. Wahai Hakim, mengapa engkau menolak kesaksian putraku? Tidakkah kau tahu Rasulullah telah mengabarkan ia adalah pemimpin para pemuda surga? Tanya Ali. Putramu memang penghulu pemuda surga. Aku tidak mengingkarinya. Kesaksiannya lah yang tidak bisa aku terima, sahut Hakim Syurai bergeming. Aku tidak punya saksi yang lain lagi, kata Ali. Jika demikian, baju ini adalah milikmu, hai Yahudi. Kata Hakim Syurai. Engkau boleh membawanya pulang. Benarkah aku dapat membawanya pulang, wahai Khalifah? Tanya si Yahudi meyakinkan diri. Ya, baju itu milikmu. Keputusan pengadilan ini adalah keputusan yang seadil-adilnya, jawab Ali. Ali bin Abi Thalib menerima keputusan itu dengan lapang dada meski ia pun merasa kecewa. Baju besi itu adalah baju kesayangannya dan benar-benar miliknya. Hakim Syurai memenangkan si Yahudi. Apalah daya, hukum tetaplah hukum yang harus ditegakkan. Ia sadar kedudukannya dalam permasalahan itu lemah karena kurangnya saksi. Sebaliknya dengan si Yahudi, kemenangan yang ia peroleh tidak membuatnya bersorak gembira. Hatinya luruh oleh ketegasan keputusan Hakim Syurai. Prasangkanya salah.
Hakim yang terkenal adil itu tidak memenangkan Ali meski ia adalah gurunya. "Wahai Khalifah, baju ini memang milikmu," katanya sembari bersimpuh di hadapan Ali. "Aku mengambilnya saat terjatuh sepulang engkau dari perang Siffin. Ambillah kembali bajumu ini. Hari ini, aku telah menyaksikan keputusan adil dari seorang muslim dan aku menyatakan diri memeluk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Khalifah Ali bin Abi Thalib sungguh terharu. Ia memeluk si Yahudi sembari berkata, "Aku berikan baju besi itu kepadamu, juga kudaku." Seterusnya Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap mempercayakan jabatan hakim kepada Syurai bin Al-Harits Al-Kindi. Jabatan itu berlanjut pada pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan hingga Khalifah sesudahnya. Kisah Ali terlambat salat. Dini hari itu, Ali bin Abi Thalib bergegas bangun untuk mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tentulah sudah berada di sana. Rasanya, hampir tidak pernah Rasulullah keduluan orang lain dalam berbuat kebaikan. Tidak ada yang istimewa karena memang itulah aktivitas yang sempurna untuk memulai hari, dan bertahun-tahun lamanya Ali bin Abi Thalib sudah sangat terbiasa. Langit masih gelap, cuaca masihlah dingin, dan jalanan masih pula diselimuti kabut pagi yang turun bersama embun. Ali melangkahkan kakinya menuju masjid. Dari kejauhan, lamat-lamat sudah terdengar suara Bilal memanggil-manggil dengan azannya yang berkumandang merdu ke segenap penjuru kota Madinah. Namun belumlah begitu banyak melangkah, di jalan menuju masjid, di hadapannya ada sesosok orang. Ali mengenalinya sebagai seorang kakek tua yang beragama Yahudi. Kakek tua itu melangkahkan kakinya teramat pelan sekali. Itu mungkin karena usianya yang telah lanjut. Tampak sekali ia sangat berhati-hati menyusuri jalan. Ali sebenarnya sangat tergesa-gesa. Ia tidak ingin tertinggal mengerjakan salat tahiyatul masjid dan qabliyah subuh sebelum melaksanakan salat subuh berjamaah bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya. Ali paham benar bahwa Rasulullah mengajarkan supaya setiap umat muslim menghormati orang tua. Siapapun itu dan apapun agamanya. Maka, Ali pun terpaksa berjalan di belakang kakek itu. Tapi apa daya, si kakek berjalan amat lamban, dan karena itu pula lah langkah Ali jadi melambat. Kakek itu lemah sekali, dan Ali tidak sampai hati untuk mendahuluinya. Ia khawatir kalau kakek Yahudi itu terjatuh atau kena celaka. Setelah sekian lamanya berjalan, akhirnya waktu mendekati masjid, langit sudah mulai terang. Kakek itu melanjutkan perjalanannya, melewati masjid. Ketika memasuki masjid, Ali menyangka salat subuh berjamaah sudah usai. Ia bergegas. Ali terkejut sekaligus gembira, Rasulullah dan para sahabat masih ruku pada rakaat yang kedua. Berarti Ali masih punya kesempatan untuk memperoleh salat berjamaah. Jika masih bisa menjalankan ruku bersama, berarti ia masih mendapat satu rakaat salat berjamaah. Sesudah Rasulullah mengakhiri salatnya dengan salam, Umar bin Khattab memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa hari ini salat subuhmu tidak seperti biasanya? Ada apakah gerangan?" Rasulullah balik bertanya, "Kenapakah, ya Umar? Apa yang berbeda?" "Kurasa sangat lain, ya Rasulullah. Biasanya engkau ruku dalam rakaat yang kedua tidak sepanjang pagi ini. Tapi tadi itu engkau ruku lama sekali. Kenapa?" Rasulullah menjawab, "Aku juga tidak tahu. Hanya tadi, pada saat aku sedang ruku dalam rakaat yang kedua, malaikat Jibril tiba-tiba saja turun lalu menekan punggungku sehingga aku tidak dapat bangun iktidal. Dan itu berlangsung lama, seperti yang kau ketahui juga." Umar makin heran. "Mengapa Jibril berbuat seperti itu, ya Rasulullah?" Nabi berkata, "Aku juga belum tahu. Jibril belum menceritakannya kepadaku." Dengan perkenaan Allah, beberapa waktu kemudian malaikat Jibril pun turun. Ia berkata kepada Nabi Muhammad, "Aku tadi diperintahkan oleh Allah untuk menekan punggungmu dalam rakaat yang kedua. Sengaja agar Ali mendapatkan kesempatan salat berjamaah denganmu, karena Allah sangat suka kepadanya bahwa ia telah menjalani ajaran agamanya secara bertanggung jawab." Ali menghormati seorang kakek tua Yahudi. Dari penghormatannya itu sampai ia terpaksa berjalan pelan sekali karena kakek itu pun berjalan pelan pula. "Jika punggungmu tidak kutekan tadi, pasti Ali akan terlambat dan tidak akan memperoleh peluang untuk mengerjakan salat subuh berjamaah denganmu hari ini." Mendengar penjelasan Jibril itu, mengertilah kini Rasulullah. Beliau sangat menyukai perbuatan Ali karena apa yang dilakukannya itu tentunya menunjukkan betapa tinggi penghormatan umat Islam kepada orang lain. Satu hal lagi, Ali tidak pernah ingin bersengaja terlambat atau meninggalkan amalan salat berjamaah.
Rasulullah menjelaskan kabar itu kepada para sahabat. Kisah pernikahan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Al-Zahra. Ali bin Abi Thalib telah memiliki kedudukan yang tinggi ketika beliau masuk ke rumah kenabian yaitu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengambilnya menantu untuk dinikahkan dengan Fatimah Al-Zahra yang nasabnya disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Ali adalah ayah dari dua cucu Rasulullah yang mulia yaitu Al-Hasan dan Al-Husain serta beliau menjadi salah satu dari Al-Bait yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abdullah bin Buraidah bin Al-Husayb, dari ayahnya, ia berkata, Abu Bakar dan Umar datang melamar Fatimah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia masih kecil, tetapi ketika Ali yang datang melamar, maka Rasulullah menikahkannya dengan Ali. Fatimah dilahirkan dengan jarak yang terlalu jauh dari masa kenabian, dan menikah dengan Ali pada bulan Zulkadah tahun 2 Hijriah setelah Perang Badar. Ketika itu usia Fatimah masih 15 tahun dan Ali 25 tahun, sedang Abu Bakar sudah berusia 52 tahun dan Umar berusia 42 tahun. Ibnu Abbas menceritakan, Ali memberikan mahar kepada Fatimah berupa baju besi yang digunakan Ali untuk berperang. Prestasi Ali. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali, praktis hampir tidak perkembangan yang signifikan terhadap pengembangan Islam baik penaklukan wilayah ataupun yang lain karena pada masa pemerintahannya, Khalifah disibukkan untuk meredam konflik yang terjadi di internal umat Islam, di antaranya konflik Khalifah Ali dan Aisyah yang berakibat terjadinya Perang Jamal. Setelah itu, Khalifah Ali harus menghadapi masalah yang lain yaitu konfrontasi yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang berujung terjadinya Perang Siffin. Dari sinilah, konflik dalam internal Islam semakin meluas akibat arbitrase yang tidak adil sehingga umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan yaitu Syiah yang sangat mendukung Ali menjadi khalifah, Al-Khawarij yang menganggap semua yang terlibat dalam Perang Siffin dan gencatan senjata adalah kafir, dan Murji'ah yang cenderung lebih moderat dalam menilai kejadian pada Perang Siffin. Pada akhirnya, kaum ekstremis merencanakan pembunuhan kepada tokoh-tokoh Perang Siffin di antaranya Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Musa al-Asy'ari, dan Amr bin As. Namun, dari keempat tokoh tersebut, yang berhasil dibunuh hanya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib wafat. Terjadi fitnah besar pada kalangan sahabat yang berujung pada terjadinya Perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dan pasukannya dengan Ummul Mukminin, Aisyah, Zubair dan Talha. Mereka semua menuntut keadilan atas terbunuhnya Khalifah Utsman. Penyebab perang tersebut karena sifat fanatisme yang menyulut permusuhan di kalangan sahabat sehingga menyebabkan banyak sahabat yang meninggal pada peristiwa itu di antaranya adalah Zubair dan Talha. Setelah Perang Jamal usai, muncul provokasi baru yang menyebabkan terjadi di Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan ketika Muawiyah menolak untuk mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada perang ini banyak sekali sahabat yang meninggal di antaranya adalah Ammar bin Yasir. Sehingga kejadian ini menginspirasi para sahabat untuk mengangkat Al-Quran dan mengusulkan opsi gencatan senjata arbitrase di antara keduanya. Delegasi dari pihak Ali adalah Abu Musa al-Asy'ari dan dari pihak Muawiyah adalah Amr bin As. Setelah arbitrase, kedua belah pihak kembali ke tempat masing-masing, namun tatkala pasukan Ali bin Abi Thalib, munculnya sekelompok orang yang nanti akhirnya disebut sebagai aliran Khawarij di Nahrawan dan mengajak mereka untuk bergabung dengan mereka. Sebagian pasukan Ali kembali dan sebagian lagi terbunuh pada Perang Nahrawan pada tahun 38 Hijriah. Atas terjadinya Perang Jamal dan Siffin, ada catatan penting yaitu seluruh sahabat bersepakat untuk menuntut keadilan atas terbunuhnya Khalifah Utsman di Kufah namun mereka memiliki perbedaan tentang kapan waktunya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib terkesan menunda tuntutan keadilan tersebut sambil menunggu situasi dan kondisi pada masa kekhalifahan stabil dulu. Namun, Muawiyah bin Abu Sufyan yang masih sepupu dari Khalifah Utsman menuntut Ali bin Abi Thalib untuk segera melaksanakan hukuman terhadap pembunuhan Khalifah Utsman. Baru setelah itu, Muawiyah akan mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Setelah menjadi khalifah sekitar 5 tahun, Khalifah Ali terbunuh ketika beliau mau melaksanakan salat subuh, yang dilakukan oleh salah seorang anggota Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam al-Muradi pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Hikmah dari kisah Ali bin Abi Thalib. Dari kisah Ali bin Abi Thalib di atas, kita dapat mengambil ibrah di antaranya. Kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai budaya, tata krama yang sudah mapan termasuk tata krama kepada orang yang lebih tua. Ketika Islam datang dan membawa ajaran tatanan untuk menghormati orang yang lebih tua,
maka budaya dan tata krama tersebut tidak sekedar bernilai budaya tapi bahkan sebagai aplikasi tatanan agama yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran toleransi antar manusia adalah Islam, yang mengajarkan pertama kali karena Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keberagaman dalam nuansa kultur kemanusiaan tanpa mengganggu privasi masing-masing dalam konteks keagamaan yang diyakini. Hukum adalah berkeadilan, dan di mata hukum semua sama tanpa perbedaan. Oleh karena itu kejayaan sebuah negeri bergantung pada keadilan yang berlaku, dan kehancuran sebuah negeri terletak ketidakadilan yang berlaku karena kemakmuran berawal dari keadilan dan keadilan berujung pada kemakmuran. Maka dari itu adillah dalam berhukum, dan berhukumlah dengan adil.